Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini bersama Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung, Bapak Dr. Andes Naufal. Kita talk show dengan tema prestasi siswa MAN 2 memasuki perguruan tinggi di ruangan Kepala Madrasah MAN 2 Bandar Lampung. Iya Pak Naufal, ini menarik ini infonya yang kita peroleh ini, bahwa prestasi siswa MAN 2 memasuki perguruan tinggi tahun akademik 2022 2023 ya. Ini cukup menggembirakan. Ini gimana jelasnya ini Pak Naufal? Terima kasih Pak. Terkait dengan tema acara kita pada sore hari ini, yang jelas pertama saya mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh pemirsa yang ada. Ini kita sudah memasuki hari yang ke-12 ya? 14 ya. Nggak terasa juga tidak terasa Pak. Jadi langsung saja, tentunya dalam hal ini kita cerita dulu ya Pak. Silakan, terkait dengan masalah kenapa siswa kita itu dalam menyikapi untuk membawa mereka menuju ke perguruan tinggi. Itu sebelumnya memang kita sudah buatkan strategi tentunya. Strategi itu ya mungkin banyak juga sih sekolah umum ataupun sekolah-sekolah lain yang sama seperti kami. Kami bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini lewat bimbingan bimbel ya. Nah dari situ kita mencoba sekaligus bekerjasama terkait dengan bimbelnya. Jadi kita tidak melibatkan guru-guru kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita melibatkan guru-guru kita sendiri, animo anak juga mungkin udah terbiasa ya. Dia selalu berhadapan dengan guru. Tapi kalau ini yang membimbelkannya pihak luar, tentunya itu ada daya tarik tersendiri. Ya, di samping itu juga ya pengalaman-pengalaman dari pihak-pihak luar itu juga memang sudah terbiasa ya menangani hal-hal seperti itu. Maka kita bekerjasama lah dengan pihak ketiga itu. Itu bimbel itu mulai dari kelas 1 SMA gitu ya? Enggak, kita mempersiapkan mereka ini mulai di semester genap. Ya, semester ganjilnya kita belum bekerja sama. Maka di semester genapnya lah kita melakukan kerjasama itu. Karena kalau dari awal itu tentunya ada kos. Nah, kami malah senang seperti itu. Ada kos itu sehingga bukan pengertiannya kita mau mendapatkan sebanyak-banyaknya dana dari masyarakat, bukan, tapi peran serta orang tua itu memang harusnya seperti itu. Dia memberikan bantuan yang selama ini memang penyediaan anggaran terkait dengan hal itu kan tidak ada dari pemerintah. Tapi kita tidak mau juga mengambil risiko terlalu panjang, terlalu membuat orang tua itu kesulitan. Maka kita ambil di ujungnya saja lah, yaitu di kelas 12 itu. Kelas 12. Ya, tapi program-program yang ada di sekolah kami yang terkait dengan kelas-kelas unggul itu tetap ada bimbelnya. Tapi bimbelnya itu masih ditangani oleh guru-guru kami intern sendiri, seperti itu Pak. Memang terasa manfaatnya atau hasilnya dengan strategi bekerja sama dengan bimbel itu ya Pak Kepala? Iya, ya itu yang tahun lalu kita sudah coba. Ternyata tingkat presentasinya ya selalu meningkat gitu kan. Kedua juga supaya kita mau tahu animo anak ini, karena pada saat mereka selesai bimbel itu ada lagi treatment yang dilakukan oleh pihak NF atau pihak bimbel itu ya. Dia ada treatment lagi yang mengarahkan anak itu untuk memilih suatu jurusan ataupun minatnya. Tapi minatnya si anak ini itu juga tidak
harus mereka lakukan, karena mereka nanti kan dari minat itu akan di cross check dengan nilai serta daya tampung dalam hal mereka memilih suatu prodi itu. Nah, betul. jadi kalau di situnya daya tampungnya sedikit, peminatnya banyak, kemudian nanti di dalam si anak ini mau memilih ke prodi itu, tentunya pesaing-pesaing mereka itu juga yang terutama yang di dalam ya, yang kita perhitungkan, karena yang di dalam ini kemungkinan ada juga kedaya tarikan untuk memilih suatu prodi yang sama. Nah, kalau dia memilih prodi yang sama, tentunya berdasarkan perankingan nilai datanya rapot, itu yang tertinggi yang tentunya kita jadikan prioritas. Betul. Tapi kalau yang di bawah dia, walaupun dia sama-sama meminatin prodi, lebih baik mengalah. Betul. Sebab kalau dia tetap ikut juga, dia pasti akan tergeser dengan kawannya sendiri. Lebih bagus dia cari program prodi lain yang bisa. Sebab kalau dia milih maksa juga, ya itu udah risiko si anak. Tapi kita sudah kasih tahu. Nah, itulah dengan lewat pembinaan ataupun pengarahan seperti itu. Ada konsultasinya. Ada konsultasinya dari pihak bimbel itu sendiri. Itu yang kita minta sampai dia selesai seperti itu. Bagus itu. Sehingga anak itu tidak memilih sendiri, tidak ada yang membimbingnya, itu kan. Akhirnya apa? Ya akhirnya penerimaan anak terkait dengan itu bisa di bawah keinginan sekolah tentunya. Karena dia di intern sendiri sudah nggak ada yang membimbing, udah itu memilih sendiri, kemudian belum bersaing dia berada di luarnya seperti itu kan. Nah, maka kita adakan seperti itu supaya anak-anak juga terarah, terukur, terarah ya. Iya, seperti itu. Memang harus perlu konsultan juga ya yang menjelaskan gitu ya, gimana soal nilai dan sebagainya. Betul. Nah, sementara hasilnya sendiri Pak Kepala. Iya. Saat ini begitu. Kalau saat ini memang di dalam suatu angkatan itu, kalau saya perhatikan secara psikologisnya, mereka itu ada yang kayak angkatan kemarin animonya besar terhadap masuknya ke perguruan tinggi, mereka berminatnya. Tapi tahun ini sedikit agak minatnya kurang-kurang gitu loh. Anak-anaknya ini seperti kayak menganggap sepele gitu. Maka kita selalu ya menggedor mereka. Terus kita selalu arahkan gitu kan, karena kita takut khawatir masa mereka ini kan lagi masa-masa sedang stabil emosinya kan, nggak pas gitu loh. Maka selalu kita lebih baik kita arahkan, kita walaupun itu memerlukan fisik bagi pembimbing-pembimbingnya untuk mengarah ke situ gitu. Seperti itu. Maka tahun ini sedikit mungkin agak penurunan Pak, untuk terkait yang Diterima di jalur umumnya, jalur prestasi umumnya. Kalau yang tahun lalu itu kan sampai mencapai 48, kita sampai sekarang data yang kami terima dari anak-anak ini cuma 39 siswa. 39 yang diterima di Unila maupun di ITERA. Ada satu yang dari luar juga ada. Ada sedikit penurunan. 39. Dari berapa itu Pak? Dari yang eligible-nya itu 129. Kita tahun ini angkatan 2023-2024 ini itu yang ikut lolos lewat data Pedum itu sebanyak 323 siswa. Iya, 323 siswa itu yang terdaftar di Pedum, yang siap, artinya mereka itu bisa mengikuti untuk asesmen madrasahnya itu. Nah, dari situ diambillah 40% dari total 323 itu siswa itu, maka muncullah jumlah siswa yang bisa diusulkan lewat prestasi itu tanpa tes itu
sehingga terkumpullah 129 siswa. 129 Dari siswa. 129 itulah Iya. mereka berkompetisi ya terkait dengan penginputan nilai raport, bersaing dengan sekolah-sekolah ataupun siswa-siswa lainnya. Itu yang diterima jalur prestasi SNBP tadi, SNBP. berbasis prestasi itu dari 129 itu sekitar 39 ya. Ya, 39 yang diterima. Itu jalur SNBP. Kalau yang jalur SPAN PTKIN ini gimana kabarnya? Ini jalur SPAN PTKIN ini kami sudah mengumpulkan data, informasi ya dari panitia kita sendiri di intern kita. Mereka yang di luar dari mendaftar di SNBP juga ada yang tidak ikut kan, karena ini keterbatasan kuota 40% itu, sehingga dia bisa diarahkan ke SPAN PTKIN. Kalau SPAN PTKIN itu kan tidak ada syarat itu kan, maka mereka banyaklah yang mendaftar. Di antara itu dari total yang mendaftar itu di jalur SPAN PTKIN-nya itu dia diterima khusus untuk WinRail-nya aja itu sebanyak 215 siswa. Di WinRail Raden Intan Lampung itu 215 siswa. Iya, di luar dari itu Pak Kepala, nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ini menarik ini Pak Kepala tentang prestasi siswa MAN 2 memasuki perguruan tinggi, baik jalur prestasi maupun SPAN PTKIN. Ya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 MAN 2 Bandar Lampung, Bapak Dr. Andes Naufal. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.